Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswaku yang kami sayangi, di mana saja kau berada, semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat, semangat semuanya, dan termasuk semangat belajar. Dan Allah semoga selalu melindungi kalian dan menambahkan kecerdasan kalian untuk menjadi generasi yang bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Para siswaku yang kami sayangi, pada kesempatan ini kami akan menyampaikan isi kandungan hadis bab 9, yaitu tentang masjid dan keutamaannya serta hal-hal yang terkait dengan keutamaan masjid. Selamat mengikuti. Tujuh golongan mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat. 1. Seorang pemimpin yang adil. 2. Pemuda yang rajin dan giat beribadah. 3. Seorang pria yang hatinya melekat pada masjid. 4. Dua orang bersahabat karena Allah bertemu dan berpisah karena Allah. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita cantik dan pejabat tinggi, ia menolak karena takut kepada Allah. 6. Seorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi hingga tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak mengetahuinya. 7. Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam kesendiriannya hingga meneteskan air mata. Pahala bagi orang yang membersihkan masjid. 1. Pekerjaan mulia dan dihormati Rasulullah SAW. 2. Termasuk yang diperhatikan Rasulullah SAW. 3. Dinilai telah melaksanakan perintah Rasulullah SAW. 4. Dibuatkan oleh Allah istana di surga. 5. Dijadikan mahar untuk bidadari di surga. Para siswaku yang kami sayangi, demikian tadi penjelasan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan Allah di hari kiamat. Kemudian pahala bagi pembersih masjid. Selanjutnya penjelasan tentang tips memakmurkan masjid dan keutamaan masjid dalam Islam. Selamat mengikuti. Tips memakmurkan masjid. 1. Adakan pelatihan manajemen masjid. Boleh jadi tak terurusnya masjid ini karena memang manajemen masjidnya yang kurang baik. Pengurus masjid ataupun tokoh masyarakat sekitar bisa mengundang para pakar yang mengerti dalam hal manajemen. Setidaknya dengan mengetahui dasar-dasar manajemen, maka akan berpengaruh pada struktur organisasi masjid itu sendiri. 2. Libatkan pemuda untuk memakmurkan masjid. Pemuda adalah sebagai generasi penerus untuk nanti mereka bisa memakmurkan masjid. Dengan melibatkan pemuda pun secara tidak langsung
mengkader sebuah generasi yang baik dan juga positif, serta terhindar dari kerusakan moral dan hal yang negatif yang dilakukan oleh pemuda. 3. Buat kajian, majelis taklim, dan kegiatan lainnya. Setelah manajemen masjid terbentuk dan struktur organisasi rapih untuk dibuat, maka tugas berikutnya para pengurus masjid membuat sebuah kegiatan yang memang positif dengan sasaran yang sesuai usia untuk anak-anak, remaja, ibu-ibu maupun bapak-bapak. Keutamaan masjid dalam Islam. 1. Bagian negeri yang paling dicintai Allah. 2. Membangun masjid sama dengan membangun rumah di surga. 3. Masjid dilindungi oleh Allah. 4. Yang memakmurkan masjid mendapat petunjuk. 5. Tempat orang beriman. 6. Berlomba-lomba membangun masjid, salah satu tanda dekatnya hari kiamat. 7. Menjaga masjid, membuat kubur menjadi terang. 8. Tempat suci untuk ibadah. 9. Sholat di masjid akan mendapatkan ampunan. 10. Sholat di masjid mendapat pahala berlipat ganda. 11. Ibadah di masjid akan mendapatkan naungan di hari kiamat. 12. Orang yang rajin ke masjid akan diangkat derajatnya. 13. Ibadah di masjid mendapat pahala mujahid. Para siswaku yang kami sayangi, selanjutnya penjelasan tentang motivasi agar gemar pergi ke masjid untuk ibadah. Kemudian dilanjutkan tentang penjelasan keutamaan adzan. Motivasi agar gemar ke masjid. 1. Langkah menuju masjid merupakan kebaikan dan sarana penghapusan dosa dan meninggikan derajat. 2. Berkumpul dalam masjid untuk belajar Al-Quran memberikan ketenangan, turunnya rahmat Allah, dan dikelilingi para malaikat. 3. Melaksanakan sholat berjamaah dalam masjid lebih utama 25 hingga 27 derajat dibandingkan sholat di rumah. 4. Mandi kemudian berangkat lebih awal menuju masjid pada hari Jumat seolah berkorban. 5. Bila di malam gelap ke masjid dijanjikan cahaya sempurna di akhirat. 6. Orang yang hatinya terikat dengan masjid mendapat naungan Allah pada hari kiamat. 7. Orang yang membangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Keutamaan adzan. 1. Adzan berpahala sangat besar bagi muadzin. 2. Setiap makhluk dan benda yang mendengar adzan akan menjadi saksi bagi muadzin.
3. Muadzin akan dimintakan ampunan dan mendapat ampunan. 4. Muadzin akan mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang sholat bersamanya. 5. Muadzin mendapatkan doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 6. Adzan membuat setan lari. 7. Muadzin akan mudah dikenali pada hari kiamat. 8. Muadzin dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. 9. Muadzin adalah orang yang dipercaya. 10. Para muadzin akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Para siswaku yang kami sayangi, pada akhir pembelajaran ini kami sampaikan sekali lagi tentang pokok-pokok yang kami sampaikan, yaitu 7 golongan yang akan mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. Berikutnya, pahala bagi pembersih masjid. Yang berikutnya, tip memakmurkan masjid. Kemudian dilanjutkan dengan keutamaan masjid dalam Islam, keutamaan azan, dan motivasi agar gemar pergi ke masjid untuk ibadah. Semoga kalian dimudahkan untuk memperhatikan masjid dan gemar ke masjid untuk ibadah. Dan semoga urusan kalian semuanya selalu dimudahkan oleh Allah. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.